Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Ibrahim Abadi dengan NIM 230305502090 dari Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar. Jadi, di video ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi konsep dasar timbulnya penyakit dengan model jaring sebab akibat atau yang biasa dikenal dengan web of causation. Nah, tapi sebelum itu, ayo kita sama-sama lihat dulu apa pengertian dari model ini yuk. Jadi, jaring sebab akibat adalah salah satu model dari konsep dasar timbulnya penyakit loh. Menurut buku pengantar epidemiologi yang diterbitkan oleh Poltekkes Jogja Press, pengertian model ini ialah bahwa suatu penyakit tidak bergantung pada sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Sedangkan menurut website Nursing Bird, jaringan sebab akibat adalah hubungan timbal balik beberapa faktor penyebab atau faktor risiko penyakit yang berkontribusi terhadap timbulnya penyakit atau kondisi medis tertentu. Nah, kalau melihat dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan kalau jaringan sebab akibat ialah model yang menggambarkan bagaimana berbagai faktor berinteraksi satu sama lain untuk menyebabkan penyakit atau kondisi medis. Model ini pertama kali diperkenalkan di dalam buku teks epidemiologi Amerika Serikat pada tahun 1960 dan model ini dicetuskan oleh McMahon dan Park. Nah, berikut ini adalah gambaran dari model jaring sebab akibat. Dapat kita lihat bahwa sakit disebabkan oleh faktor 1 dan faktor 2. Faktor 1 dipengaruhi oleh faktor 8, faktor 3, faktor 4, dan faktor 5. Sedangkan pada faktor 2 dipengaruhi oleh faktor 5, faktor 6, faktor 7, dan faktor 12 ketika berhubungan dengan faktor 7. Kemudian kita lihat lagi bahwa faktor 7 ini dapat diakibatkan oleh faktor 12 dan faktor 6 dapat diakibatkan pula oleh faktor 12. Dan seterusnya. Nah, menurut model ini, timbulnya penyakit itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan melalui serangkaian sebab akibat dari beberapa faktor. Oleh karena itu, timbulnya penyakit ini dapat dihentikan dengan memotong rantai pada berbagai titik. Kemudian dapat kita lihat bagaimana cara model jaring sebab akibat digunakan untuk menganalisis penyakit. Adalah dengan yang pertama dia mengidentifikasi faktor-faktor penyebab. Model ini itu dapat membantu kita untuk mengidentifikasi semua faktor yang mungkin berkontribusi pada timbulnya penyakit, tidak hanya satu atau dua faktor utama. Kemudian model ini juga memperlihatkan bagaimana faktor-faktor tersebut akan saling memengaruhi dan membentuk suatu jaringan yang kompleks. Kemudian yang kedua adalah memahami mekanisme penyakit. Model ini membantu kita memahami bagaimana berbagai faktor akan saling berinteraksi dan menyebabkan terjadinya penyakit. Dan dengan memahami jalur penyebab, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang paling penting. Selanjutnya adalah menganalisis faktor risiko. Setelah semua faktor risiko teridentifikasi, kita dapat mengurutkan faktor-faktor tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya dalam menyebabkan penyakit. Model ini juga dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor risiko tertentu. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan strategi pencegahan. Dengan memahami jaring sebab akibat, kita dapat menemukan titik-titik yang paling efektif untuk dilakukannya intervensi. Dan model ini juga mendorong kita untuk mengembangkan strategi pencegahan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor dan disiplin ilmu. Nah, di sini saya akan melampirkan salah satu contoh dari penerapan suatu penyakit menggunakan model jaring sebab akibat. Dapat dilihat bahwa diabetes tipe 2 di sini diakibatkan oleh overweight atau obesitas. Kemudian dapat dilihat pula kedua masalah kesehatan itu terbagi atas dua penyebab. Yang pertama adalah diet yang tidak sehat dan yang kedua adalah aktivitas fisik yang kurang. Setelah digali lagi, diet yang tidak sehat itu diakibatkan karena yang pertama, kurangnya akses terhadap buah dan sayuran. Yang kedua, mudahnya akses terhadap makanan cepat saji.
Dan yang ketiga, mengonsumsi makanan dengan porsi yang banyak. Dan yang terakhir adalah ketidakamanan pangan. Nah, selanjutnya beralih pada penyebab aktivitas fisik yang kurang. Penyebab aktivitas fisik yang kurang itu, yang pertama adalah sedikitnya fasilitas rekreasi. Yang kedua adalah lingkungan ketetanggaan yang tidak aman. Dan ketiga adalah tingkat pejalan kaki yang rendah. Kemudian ada sistem transportasi yang buruk dan sedikit ruang terbuka yang hijau. Nah, bersama-sama hal itu diakibatkan oleh urbanisasi. Setelah melihat penjelasan sebelumnya, kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari model Web of Causation ini. Yang pada kelebihan, yang pertama adalah pemahaman yang lebih komprehensif. Model jaring sebab dan akibat membantu kita memahami bahwa penyakit tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi kompleks dari berbagai faktor. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang penyebab suatu penyakit. Yang kedua adalah pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif. Dengan memahami kompleksitas penyebab suatu penyakit, kita dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Hal ini dapat membantu mengurangi beban penyakit di masyarakat. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi berbagai faktor risiko. Model ini membantu dalam mengidentifikasi berbagai faktor risiko yang berkontribusi terhadap timbulnya penyakit. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi faktor-faktor tersebut dapat lebih terfokus dan terarah. Adapun kekurangan dari model ini yang pertama adalah kompleksitas. Model jaring sebab akibat dapat menjadi sangat kompleks, terutama untuk penyakit yang memiliki banyak faktor penyebab. Hal ini dapat membuat kita sulit untuk memahami dan menginterpretasikan model secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan dalam menentukan hubungan kausal. Nah, meskipun model ini menekankan interaksi kompleks antara berbagai faktor, sulit untuk membuktikan hubungan kausal yang pasti antara faktor-faktor tersebut dengan timbulnya penyakit. Diperlukan studi yang rancang dengan baik untuk menetapkan kausalitas tersebut. Dan yang terakhir adalah potensi mengabaikan faktor yang penting. Nah, dengan fokusnya kita pada interaksi kompleks, model ini dapat mengabaikan faktor penting yang berkontribusi secara signifikan terhadap timbulnya penyakit. Perlu kehati-hatian untuk memastikan bahwa semua faktor kunci telah dipertimbangkan. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan juga saya harap apa yang saya sampaikan di video ini dapat membuka wawasan baru bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.